Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini kita coba praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Jadi contoh kasus pada video kali ini itu kasusnya dari artikel di jurnal internasional ya, terindeks Scopus Q1. Oke, jadi ini artikelnya. Nah, ini dia. Jadi kita ngambil contoh kasusnya di jurnal Sustainable Production and Consumption ya. Jadi ini kalau kita cek di Simago ini dia itu masuk ke kuartil 1, terindeks Scopus Q1. Itu ya. Nah, kita langsung bedah. Pertama kita mau bedah modelnya dulu, tapi ini artikelnya kalau kita lihat di tahun ini dia tersedia online di tahun 2022, berarti masih baru ya, sekarang 2023. Ya, setahun yang lalu lah mungkin ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada orang Indonesia juga sih autornya ya. Ini dia. Oke, sekarang kita lihat dulu modelnya. Modelnya itu seperti ini sih kalau kita lihat ya. Nah, ini dia modelnya. Kalau kita lihat di sini modelnya ada 5 variabel laten. Economy potential cycle, life cycle, value chain, kemudian WTE, SCM sama CEC. Jadi di sini ada 5 variabel laten. Jadi sudah saya ringkas ya. Nah, di sini kalau kita lihat modelnya, ekonomi, life sama value ini namanya variabel eksogen. Sementara W sama circular ini variabel endogen, ya. Nah, kemudian artikel ini skalanya itu dia skala Likert 1 sampai 5. Kalau kita cek di sini. Nah, di sini dia menggunakan skala Likert 5 poin. Kayak sangat tidak setuju gitu ya. Kurang setuju, setuju, sangat setuju. Kemudian respondennya itu dia di sini kita cek 580 responden. Nah, ini dia. Dia bilang kan yang teridentifikasi itu 855, tapi hanya 580 nih kan yang diberikan ya. Jadi jumlah respondennya yang diteliti terakhir 580, seperti itu dia. Ya. Nah, kemudian kita langsung fokus ke bedah statistiknya aja. Kalau kita lihat, jadi di sini hasil yang PLSM itu ada tabel 2. Nah, cross loading. Cross loading ini hasil dari Smart PLS. Jadi dia menggunakan software Smart PLS. Jadi di Smart PLS itu ada namanya cross loading, ya. Jadi nanti kita akan coba cari nilai cross loadingnya. Kemudian di tabel 3 ini ada nilai namanya SLF. SLF ini Standardized Loading Factor. Kalau di Smart PLS sih namanya Outer Loading, ya. Tapi cuman dia di sini dibuat SLF, tapi nggak apa-apa. SLF yang dimaksud di sini adalah Outer Loading. Kemudian di sini ada Composite Reliability sama Average Variance Extracted. Nah, jadi SLF, Composite, AV ini hasil dari Smart PLS juga. Nanti akan kita cari tabel 3. Di tabel 4 ini validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Nah, ini juga hasil dari Smart PLS. Kemudian ada tabel 5, itu ada F-square, ada R-square. Ini juga hasil dari Smart PLS. Kemudian di tabel ke-6, nah ini yang menarik nih. Ada bagian ini dia mengatakan namanya predictive relevansi prediktif ya. Tabel 6 ini. Nanti akan kita cari juga menggunakan Smart PLS. Tabel 7 nih udah masuk ke pengujian hipotesis. Ya, ini pakai Smart PLS. Jadi kita coba menggunakan Smart PLS untuk mendapatkan nilai-nilai di tabel ini. Ya, coba. Nah, di sini kita lihat untuk variabel sirkular itu kita anggap misalkan variabelnya tunggu ya. Economic Potential Cycle X1 ya.
kita lihat di gambarnya, ini dia, mana dia ya? Nah, ini dia. Kita lihat dari gambar ini aja biar mudah. Nah, ekonomi ini X1, life X2, value chain X3, waste Y1, circular Y2. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat jumlah pertanyaannya misalkan. Nah, ini dia. Untuk circular ekonomi itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. CEC ya. Nah, ini dia ada 5 ya. Oke. Kemudian untuk EPC, Economic Potential Cycle, EPC, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator EPC. Ini ya. Kemudian LCA ada 4, VCA ada 4. LCA ada 4, VCA ada 4. Kemudian terakhir WTE ada 6. Dah. Nah, ini datanya memang saya buat sendiri. Jadi jumlah datanya di sini ada 580 ya. Nah, dari data ini kita tinggal copy datanya. Kita buat aja di sini data Smart PLS. Oke, kita paste. Nah, kemudian kita coba import datanya. Ini sudah saya buat gambarnya. Kita buat aja, kita import data di D. Ini dia data Smart PLS, kita oke. Nah, ini datanya sudah berhasil diimport ya, seperti ini dia. Nah, ini gambar modelnya seperti ini. Jadi X1 itu EPC ada 4 indikator. LCA-nya life cycle ada 4. Value chain-nya ada 4. Ini Y1 waste to energy WTSCM ada 6 indikator. CEC-nya ada 5. Oke, sekarang kita coba cari tabel yang pertama ya. Dia mencari nilai cross loading. Oke, kita cari ya cross loadingnya. Caranya gimana? Pilih calculate, pilih PLS algorithm, kemudian pilih start calculation. Nah, di sini di mana letak cross loading? Di bagian discriminant validity. Nah, di bagian cross loading ini dia. Hasilnya coba kita cetak ke Excel dulu. Kita beri nama aja output outer model. Oke. Nah, ini dia hasil dari outer modelnya. Di mana letak cross loadingnya? Di bagian discriminant validity. Di bagian nih. Nah, ini cross loadingnya nih. Jadi kita copy aja dulu. Kita pindahkan di sini. Nah, inilah dia hasil dari cross loadingnya. Biar nampak kita rapiin dulu. Nah, ini dia. Inilah hasil dari cross loadingnya. Nah, gimana cara baca cross loadingnya? Contohnya nih, CEC. Kita warnai CEC ya. Kita warna kuning. CEC kan yang ini dia. Nah, ini dia. CEC. EPC. Nah, kita warnai kan. EPC. Miliknya EPC. Nah, ini dia EPC. Itu kan. Kemudian LCA. Nih. Kita warnai LCA-nya. Itu yang ini. Ya kan? Nah. Kemudian VCA. Ini dia. VCA-nya warna merah. Nah, ini VCA ya. Ini dia. Kemudian WTE. Oke, ini namanya hasil dari cross loadingnya. Nah, cara bacanya gimana? Intinya gini. Cross loadingnya itu dikatakan lolos atau ya dikatakan valid lah, bisa dikatakan valid atau lolos ketika dia CEC, misalkan CEC 1. Di sini kan CEC 1 kan mestinya kan lebih besarnya di sini dia. Di CEC Y2. Nah, jadi dia dibanding sama yang ini, saya kasih warna misalkan warna apa ya? Nah, ini dia. Warna ini. Nah, ini dia. Jadi yang ini harusnya lebih besar. CEC 1 harusnya lebih besar ke Y2 CEC daripada ke X1, X2, X3 sama Y1. Berarti CEC 1 sudah valid. Nah, gitu dia. 1 sudah valid. Karena benar-benar milik dari si Y2 CEC. Nah, itu dia maksudnya. Jadi CEC 1 itu memang benar-benar indikator miliknya si Y2. Karena dia paling besar di sini. Nah, ini dia.
Misalkan nih ada kasus kayak gini. Misalkan di sini nilainya 0,123 misalkan. Di sini 0,9, misalkan 0,9. Nah, berarti CEC 4 bukan miliknya si Y2, tapi miliknya si X1 karena dia paling besar. Nah, itu berarti dia nggak valid. Artinya CEC 4 bukan indikator yang tepat untuk mewakili si CEC. Nah, seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi mestinya CEC 2 yang paling besar ya di CEC-nya. Nah, ini dia. CEC 3 yang paling besar di sini dibandingkan yang di sini. Nah, yang saya kasih warna biru nih. Nah, ini dia. Jadi memang yang kuning ini dia paling besar dia. CEC 1 sampai CEC 4 memang benar-benar indikatornya si CEC karena dia paling besar. Begitu juga EPC 1 sampai EPC 4 benar-benar memang indikatornya si X1 karena dia yang paling besar ketimbang yang ini. Nah, itu dia cara baca cross loadingnya, seperti itu dia. Paham ya? Nih saya kasih warna gini dia. Nah, begitu juga dengan si LCA-nya, ini dia. Coba teman-teman lihat hasil punya mereka. Ini kan CEC 1, pasti dia lebih besar di CEC-nya, 0,764. Kan lebih besar kan daripada 0,606, daripada 0,455, 0,47. Begitu juga CEC 2 pasti besarnya di CEC ini. Misalkan WTE 1, pasti besarnya di WTE. Mana dia? Nah, kan 0,877 kan? Tuh dia. Ketimbang ini dia. Dah clear. Cross loadingnya udah aman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke SLF. SLF tuh nama lainnya outer loading. Dia di mana nilainya? Kalau kita lihat nilainya ada di sini. Di bagian ini dia outer loading. Nah, ini tinggal kita copy, kita pindahkan misalkan di sini. Nah, ini outer loadingnya. Nah, outer loading itu dikatakan lolos kalau dia di atas 0,7. Nah, kita lihat semua outer loadingnya semua di atas 0,7 kan? Nih, di atas 0,7 semua kan? Tuh. Berarti udah lolos dia outer loadingnya. Tuh. Kan kalau teman-teman lihat nih outer loadingnya SLF-nya semua di atas 0,7 nih. Tuh kan? Tuh. Nah, kemudian composite reliability. Kita lihat ya, composite reliability-nya di mana? Yuk kita cek. Composite-nya itu ada di sini. Nah, di sini construct ini. Nah, kita copy hasilnya ya. Ini dia. Kita cek di sini. Nah, ini dia composite-nya. Nah, ini composite-nya. Tuh, ini composite-nya. Dikatakan lolos gimana? Dikatakan lolos kalau dia di atas 0,7. Lihat composite-nya semua sudah di atas 0,7. 0,899, 0,898, 0,898. Semua sudah di atas 0,7. Teman-teman bisa lihat ya nih, semua di atas 0,7. Kemudian nilai AV. AV-nya harus di atas 0,5. Kita bisa lihat di sini AV-nya di atas 0,5 juga nih, kan? Semua nilai AV-nya di atas 0,5. Dah, lanjut lagi. Nih, tabel 4, discriminant validity dengan pendekatan HTMT. Nah, nilainya itu disarankan kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 0,9. Supaya HTMT ini nggak boleh lebih dari 0,9 nih kan HTMT. Suggest, disarankan batasnya 0,85. Oh, dia mengatakan nggak boleh lebih dari 0,85. Ya, ada nggak yang di atas 0,85? Nggak ada. Semua di bawah 0,85 HTMT-nya. Coba lihat punya kita HTMT-nya tuh di mana? Di discriminant validity di bawah sini dia. Nah, ini dia. Ya, kita pindahin dulu. Nah, ini HTMT-nya semua sudah di bawah 0,85 tuh. Nggak ada yang di atas 0,85 HTMT-nya. Ini kan? Nah, semua udah lolos di bawah 0,85. Nah, kemudian F-score sama R-score nanti kita langkau dulu aja. Karena ini masuk pengaruh dia. Kita masuk ke tabel 6 dulu. Nah, ini agak penting nih. Dan langka sih, kadang ada yang nggak pakai ini. Tapi karena pakai ini saya jadi menarik nih, saya suka. Nah, di sini ada PLS Predict, ada versi PLSM, ada versi linear ya, linear. Nah, teman-teman bisa lihat gimana cara dapatin tabel ini. Caranya seperti ini. Teman-teman pilih calculate, pilih PLS Predict. Kemudian pilih start calculation.
Lagi proses. Nah, ini dia. Kita coba cetak dulu hasilnya, ekspor. Kita beri nama aja PLS Predict. Nah, oke, lagi mencetak outputnya dalam Excel. Nah, ini dia hasilnya. Bentar. Nah, ini dia. Hasil yang diambil tuh yang ini dia. Nah, jadi yang diambil itu ini yang versi PLS, kita copy, kita ambil. Kita pindahkan di sini. Oke, versi PLS-nya. Ini kita besarin sedikit, ya. Kemudian sama yang versi ini LM-nya kita ambil. Nah, ini dia. Oke, kita pindahkan lagi di sini. Versi LM-nya, ini dia. Oke. Ini dia. Nah, di sini sama-sama ada RMSE, ada MAE, ada MAPE, ada key square, ya. Itu dia. Coba kita lihat hasil mereka kan. Ada RMSE, MAE. Oh, dia nggak pakai MAPE tapi nggak apa. Kita bisa hapus aja lah biar sama ya. Kita hapus saja MAPE-nya. Dia nggak pakai MAPE. Tapi di sini ada dua versi PLS sama LM. Gimana cara bacanya? Cara bacanya, ketika yang RMSE, yang versi PLS, ini yang versi PLS harus lebih kecil daripada yang versi LM. 0,637 lebih kecil daripada 0,689. 0,509 lebih kecil daripada 0,520. Sampai sini 0,642 lebih kecil daripada 0,664. Karena yang di sini lebih kecil semua daripada yang ini dikurang yang ini, pasti dia negatif semua. Tuh, negatif kan? Ini kan negatif semua. Artinya apa? Artinya apa negatif semua? Artinya RMSE versi PLSM itu lebih kecil semuanya daripada versi LM, makanya dia negatif. Memang harus lebih kecil dia cara bacanya nih kan. Seperti ini dia. Ini kan? Dia bilang di sini kan ini dia kan. Kan di compare dia LM approach ini dia. The PLSM result should have seharusnya memiliki smaller prediction error. Seharusnya memiliki error yang lebih kecil. Nah, ini dia. Jadi di sini semestinya nilainya lebih kecil. Memang benar, nilainya lebih kecil nih semua daripada yang versi LM. Makanya dia negatif semua. Coba kita cek, kita kurangin coba ya. Kita coba cek. Kita coba buktikan, kita kurangi sama dengan yang ini kurang yang ini. Harusnya negatif. Nah, negatif kan? Cek, harus negatif semua nih. Nah, ada negatif semua. Ya, berarti yang versi PLS lebih baik dia errornya. Lebih kecil. Kemudian yang MAE sih juga seharusnya lebih kecil ya. Kan, negatif juga kan? Tuh dia, negatif semua. Kan, MAE-nya juga negatif semua kan? Sama kan negatif semua tuh kan? Nah, kalau key predict-nya yang PLSM harus lebih tinggi dia. 0,31, 0,193 kan lebih tinggi semua nih. Maka di sini harus positif dia, nggak boleh ada negatif. Berarti benar kan? Kita tarik aja nih. Nah, yang key square-nya dia lebih tinggi, positif semua. Nah, kan positif semua kan? Itu dia. Nah, kemudian kita lihat lagi. Key 2 CEP-nya di sini 0,606. Ini yang jadi yang punya key square itu yang variabel endogennya. Endogennya tadi kan udah diketahui, endogennya kan ini. Endogennya Y1 sama Y2, makanya Q2 tuh punyanya si endogen, si W sama sirkular. Ya, ini dia. Ini dia kan. Kita variabel endogennya kita lihat dulu di sini. Di sini dia. Q square-nya nanti dia. Q square-nya dapat nih. Nah, ini Q square-nya ya. Kita pindahkan di sini. Nah, Q square-nya untuk si Y1-nya ini untuk Y1-nya 0,2, untuk Y2-nya 0,156. Nah, ini harus di atas 0, artinya dia mempunyai relevansi prediksi. Jadi kesimpulannya apa? Ini cara bacanya gini. Berdasarkan tabel 6, ini kan tabel 6 kan, menunjukkan bahwa seluruh RMSE dan MAE versi PLS smaller, lebih kecil
daripada versinya LM. Nah, oleh karena itu kita menyimpulkan model memiliki tingkat prediksi yang tinggi, tingkat prediktif yang tinggi. Cara bacanya, oleh karena RMSE errornya versi PLSM seluruhnya lebih kecil, ini lebih kecil daripada versi LM, maka kesimpulannya model memiliki tingkat prediksi yang tinggi. Gitu cara bacanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Tabel 7, pengaruhnya. Ini kalau kita lihat p-value-nya semua di bawah 0,05. Jadi berpengaruh semua nih. EPC berpengaruh ke CEC, LCA berpengaruh ke CEC, VCA berpengaruh ke CEC, EPC berpengaruh ke WTE. Semua p-value-nya di bawah 0,05. Jadi kalau kita lihat gambarnya berpengaruh semua dia. Ini dia. EPC berpengaruh ke WTE, EPC berpengaruh ke CEC, LCA berpengaruh ke WTE dan semuanya. Berpengaruh semua ya. Ini dia. P-value-nya aja sih. Yang lain-lain nggak usah dilihat lah. Oke, caranya gimana? Caranya pilih ini, pilih calculate bootstrapping. Pilih start calculation. Berpengaruh semua dong. Tuh kan. P-value-nya lihat tuh. Berpengaruh semua. X1 berpengaruh ke Y2. P-value-nya semua di bawah 0,05. Ya kan? Jadi hipotesisnya diterima semua. Kemudian pengaruh mediasinya. Ada juga nih pengaruh mediasinya nih kan. EPC secara tidak langsung mempengaruhi CEC melalui WTE. VCA secara tidak langsung mempengaruhi CEC melalui WTE. Jadi WTE ini variabel mediasi tengah-tengahnya. Kita lihat p-value-nya ini ada yang nggak signifikan nih. Mediasinya ada yang ditolak. Ini mediasinya ditolak. Ini tunggu ya. Ini di atas ya. Oh, ini mediasi. Ini direct only, non mediation, not support. Oh, ditolak. Ini yang diterima nih mediasinya. Ini dia. Yang ini ditolak. Kalau kita diterima semua si mediasinya, lihat di bagian specific indirect. Tuh, p-value-nya kita bisa lihat. Jadi mediasinya diterima semua nih. X1 secara tidak langsung mempengaruhi Y2 melalui Y1. P-value-nya di bawah 0,05 semua. Cuma ini penyajiannya agak ribet sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya, seperti itu dia. Oke, tapi kalau mau lihat R-square, tadi ada R-square ya. R-square itu pengaruhnya berapa persen sih? Kalau kita lihat R-square-nya bisa dilihat dari sini. Ini R-square. Nah, ini dia. Jadi pengaruhnya nggak terlalu kuat dia. Ini kan R-square-nya nih kan. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di bagian ini juga ada R-square-nya. Di gambar ini. Nah, ini R-square-nya 0,227. Ini kan R-square nih kan. Artinya X1, X2, X3 mempengaruhi Y1 sebesar 22,7%. Kalau ini R-square-nya 0,222. Artinya X1, X2, X3, Y1 mempengaruhi Y2. X1, X2, X3, Y1 mempengaruhi Y2 sebesar 22,2%. Seperti itu dia. Oke, sudah kita bahas ya. Kalau F-square-nya bisa dicek di sini. Ini F-square-nya. Jadi pengaruhnya secara lapangan nggak terlalu kuat ya, lemah dia. Kalau merah ini lemah. Kalau mungkin hitam ini mungkin sedang lah, seperti itu dia.